Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan tidur, ya kesulitan untuk tidur, insomnia, ya ini kondisi yang tidak sepele. Karena apa? Kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, pagi harinya kadang kita kurang konsentrasi, ya lemas, kurang bersemangat, badan nggak fit, ya nggak fokus pikirannya, ya kemudian juga pola pikirnya kadang bisa terganggu, ya bahkan untuk aktivitas ya kadang nggak normal lah, ya pasti capek, lelah, ngantuk gitu. Karena kurang tidur pun ya kita bisa gangguan mood, yang mudah marah, mudah emosi, ya mudah sedih, ya pokoknya moodnya juga ikut terganggu. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya kita mengatasi kesulitan tidur ataupun gangguan tidur ya dengan obat-obatan yang bisa kita beli di apotek ya tanpa resep dokter. Muncul pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya kita beli obat sendiri di apotek tanpa resep dokter? Jawabannya tidak. Kalau obat yang kita beli itu memang golongan obat keras misalkan, ataupun golongan obat yang memang harus diresepkan oleh dokter. Nah, jadi banyak ya kita bisa beli obat, padahal sebenarnya nggak boleh, ya harus dengan resep dokter. Nah, banyak kejadian seperti itu. Tetapi ada beberapa jenis obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, berarti obat ini memang aman ya dibeli tanpa resep dokter. Perlu digarisbawahi, obat yang harus dengan resep dokter dan obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, jadi ini perbedaan ya. Walaupun boleh dibeli bebas ya di toko obat, di apotek ya, itu penggunaannya harus hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Ini yang perlu diingat lagi. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa menjadi opsi ya buat kalian yang memiliki gangguan tidur. Yang pertama itu melatonin. Nah, jadi melatonin ini memang sesuai namanya ya, hormon yang berfungsi ya untuk membuat kita gampang tidur ataupun tertidur. Bisa dibilang hormon tidur. Nah, melatonin ini bukan kita makan hormon, tapi dia dalam bentuk suplemen ya. Jadi ini bisa dibeli di apotek, suplemen melatonin ataupun yang mengandung melatonin. Melatonin ini bisa diproduksi oleh tubuh normalnya secara alami, tapi ya kadang ada beberapa gangguan yang menyebabkan melatonin ini produksinya itu nggak optimal ataupun nggak bisa membuat kita tidur dengan nyenyak. Yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi suplemen melatonin, ya walaupun tujuannya biar kita tidur nyenyak, tapi tidak bisa dalam jangka panjang. Misalkan ya lebih dari 2-3 minggu ya mengkonsumsi melatonin, bahkan sampai 4 minggu gitu, ini nanti bisa menimbulkan efek samping, sakit kepala ya, bahkan bisa mual, kemudian juga bisa mimpi buruk ya, sering buang air kecil, bahkan bisa sakit perut. Yang kedua, poligaleradik. Nah, jadi ini suplemen juga ya, herbal. Ini digunakan untuk membantu tidur ya, jadi supaya tidurnya lebih nyenyak, menimbulkan rasa kantuk ketika meminumnya. Jadi yang mau mengalami masalah gangguan tidur ataupun insomnia, dengan bantuan suplemen ataupun herbal ini ya bisa terbantu. Nah, senyawa ini fungsinya itu untuk mengatur jam biologis tubuh. Ya, kapan kita harus bangun, kapan kita harus tidur. Nah, ini jadi inilah yang diperbaikinya. Kemudian yang perlu diingatkan lagi, kalau kalian meminum obat yang memiliki rasa kantuk, efek kantuk ya, itu jangan saat siang hari ataupun saat beraktivitas. Ya, jadi minum-minumnya itu malam hari ya, waktu mendekati waktu tidur, misalkan jam 7 malam gitu ya. Jangan misalkan jam 10 pagi mau naik motor berkendara, wah ini berbahaya. Yang ketiga, akar valerian. Nah, jadi ini suplemen akar valerian, ini herbal juga. Ini bisa dibeli di toko obat, di apotek. Ya, jadi cari suplemen yang mengandung akar valerian ini. Nah, ini juga bisa membantu mengatasi insomnia ataupun gangguan tidur. Karena dia akan membuat tubuh jadi lebih rileks. Nah, jadi lebih relaksasi, itu akan memudahkan kalian untuk istirahat. Ya, untuk penggunaan suplemen akar valerian ini, ya baca aturan pakainya, dosis pakainya. Ya, jangan mengkonsumsi dalam jangka panjang. Yang keempat, ini doxilamin. Nah, sebenarnya ini bukan herbal ya, tapi ini adalah antihistamin. Ya, biasanya digunakan untuk kalian yang batuk pilek ya, yang pilek, karena dia untuk mengurangi gejala pilek teman-teman, tapi memiliki efek rasa kantuk. Nah, jadi bisa digunakan
ya untuk membantu mengatasi masalah tidur ya, karena dia ada logo ini ya, logo biru ini, berarti dia bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, tapi tetap dalam jumlah yang tidak banyak. Jadi perlu diperhatikan saat membeli doxilamin ini, ya baca aturan pakainya, baca petunjuknya. Ya, misalkan keluhan tidak sembuh, ya hubungi dokter. Nah, jadi memang harus benar-benar dibaca aturan pakai dan petunjuknya. Jangan misalkan mau efek kantuknya bertambah, misalnya minumnya langsung 4 tablet, nggak boleh ya, sesuai dengan petunjuk aturan pakai. Kalau timbul efek samping, ya sebaiknya langsung dihentikan, ya atau bisa ke dokter, misalkan sakit kepala, mual-mual, ya keringat dingin, ya ataupun memiliki efek samping lain, yaitu langsung hentikan penggunaan. Yang kelima, diphenhydramin. Nah ini sama seperti doxilamin tadi, dia antihistamin juga, memiliki efek kantuk. Ya jadi antihistamin itu biasanya untuk orang-orang alergi, ya untuk pilek bisa ya. Jadi gunakan jangan waktu ingin berkendara ataupun beraktivitas. Ya gunakan sesuai dengan aturan pakai yang pertama. Yang kedua, karena kalian mau tidurnya di malam hari, jadi minumnya malam hari saja waktu mau tidur. Jangan misalkan aturan pakai 3x1 minumnya pagi siang malam. Wah, jangan ya, minumnya di malam hari saja. Karena ini kan efeknya kantuk. Nanti kalau aktivitas pagi hari, siang hari, kantuk kan repot. Apalagi kalau berkendara. Jadi khusus doxilamin, diphenhydramin, ini golongan antihistamin. Jadi minumnya waktu mendekati tidur. Ya walaupun suplemen dan obat-obatan tadi aman, ataupun bisa dibeli tanpa resep dokter, ya konsumsinya jangan berlebihan dan jangan dalam jangka waktu lama ataupun panjang. Ya kalau seandainya mengkonsumsi suplemen ataupun antihistamin tadi nggak respon ataupun masih juga mengalami gangguan tidur, ya konsultasikan ke dokter. Kemudian ya selain mengkonsumsi obat tidur tanpa resep dokter, ya jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan merokok. Ya jadi kebiasaan-kebiasaan lain juga harus dirubah supaya sinkron ya, usaha sudah tapi masih kebiasaan buruknya masih dilakukan, itu nggak bisa. Kemudian walaupun tadi aman tanpa resep dokter, untuk ibu hamil, ibu menyusui ini harus hati-hati ya, harus konsultasikan dulu ke dokternya. Ya kemudian tetap olahraga, mengkonsumsi makanan sehat, ya istirahat cukup. Ya jadi bisa memperbaiki insomnia ataupun gangguan tidurnya. Jadi bijak dalam menggunakan suplemen ataupun obat. Ya kalau memang masalah berkepanjangan, tidak ada salahnya sekali lagi saya ingatkan untuk konsultasikan ke dokter. Ya karena bisa saja berbeda penyebab antara kalian dan yang lain. Ya jadi beda juga terapinya nanti. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.